Alhamdulillah, alhamd, alhamd, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innahu qad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kita masih dapat sama-sama diberikan kesehatan. Kesehatan yang dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Harapannya tentu ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah kepada semua umatnya, termasuk kita yang hadir di dalam masjid yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, hati berpesan kepada diri pribadi dan hadirin semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wa tazawwadu, cari bekal yang banyak. Persiapkan bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi kata Allah, ingat, bekal yang terbaik bukan kekayaan yang berlimpah, bukan pangkat jabatan yang tinggi, bukan juga popularitas yang luas, tetapi bekal yang terbaik adalah nilai ketakwaan. Insyaallah bapak-bapak jamaah, duduknya kita di sini inilah akan kita bawa mati. Pikiran, tenaga kita untuk ibadah hari ini inilah yang akan kita bawa mati. Infak yang kita masukkan ke dalam kotak amal, itulah yang akan kita bawa mati. Itulah akan menjadi bekal bagi kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu muhasabah diri buat kita semua, sesungguhnya apakah 20 hari pertama yang sudah kita jalani itu sudah mendekatkan diri kita kepada nilai ketakwaan atau belum? Inilah perlu introspeksi yang terus menerus. Dan maka di akhir Ramadan Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Apa contoh beliau? Beliau menghabiskan waktunya untuk beriktikaf. Apa itu iktikaf? Secara bahasa iktikaf artinya berdiam diri. Secara istilah iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul memberi contoh kepada kita 10 hari terakhir iktikaf di dalam masjid, tidak masuk ke rumah sampai dengan Idul Fitri. Padahal kalau kita lihat rumah Rasul dengan masjid persis seperti tempat saf pertama ini, kemudian tempat marbot atau tempat transit imam, inilah rumah beliau. Beliau nggak masuk, beliau tetap di dalam masjid. Untuk apa? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ternyata rahasianya adalah untuk konsentrasi
menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari terakhir beliau habiskan itu untuk apa? Menggenapkan kesempurnaan, menggenapkan Ramadan ini supaya benar-benar menjadi nilai ketakwaan. Dan disinilah kemudian juga kita memahami ada satu malam yang begitu luar biasa, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kemudian melejitkan level manusia dari tingkat manusia biasa ke tingkat manusia yang luar biasa. Muhammad yang tadinya bukanlah siapa-siapa kemudian menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni pemimpin para nabi dan para rasul. Kenapa? Di dalamnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, yakni ada sesuatu yang turun, yang itulah yang menyebabkan kemuliaan. Apa itu? Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jika kita ingin menaikkan tingkat dan martabat kehidupan kita, jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran harus senantiasa bersama kita. Hadirin, inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan hidayah, mendapatkan syifa, obat, menjadikan kita bisa cerdas mana yang baik dan buruk, atau Al-Furqan. Tetapi ketika Al-Quran tidak menjadi pegangan hidup kita, Al-Quran menjadi sesuatu yang disia-siakan, seperti juga keluh kesah Rasulullah yang direkam di dalam Al-Quran. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, umatku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang sia-sia, maka kita tidak akan naik pada level yang tertinggi. Jamaah, ternyata ketika naiknya level itu tidak hanya terjadi pada Rasul, tapi kepada semua orang yang dekat dengan Quran, Allah naikkan tingkatnya, Allah naikkan derajatnya. Mari kita lihat orang-orang yang mu'alaf itu. Katakanlah misalnya Ustadz Felix Shaw, dia baru berislam itu mungkin lebih kurang 20 tahun. Bayangkan dengan kita yang Islamnya sudah lebih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada 60, 70 tahun, tapi kita biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mungkin kita kurang dekat dengan Quran. Kita tidak begitu acuh terhadap Al-Quran. Kita kurang begitu peduli terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah, walaqad yassarnal Quran, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu mudah, jemaah. Saya punya bukti empiris kalau Al-Quran itu mudah. Sebagai contoh, kalau kita ada lomba baca teks, misalnya membaca teks bahasa Minang, pesertanya ada Asep, ada Widodo, ada Caniago. Kita pastikan pemenangnya bukan Asep, bukan juga Widodo, tapi pemenangnya pasti Caniago. Tetapi Quran yang oleh Al-Quran sendiri dikatakan Arabiyyun Mubin, berbahasa Arab yang menjelaskan. Ketika dilombakan secara internasional, pesertanya orang Saudi, Maroko, Mesir, Palestina, Syria, yatakallamuna bil-lughah al-arabiyyah fi kulli yaum. Mereka itu bicaranya bahasa Arab dalam setiap hari. Tapi ketika dilombakan secara internasional, pemenangnya seringkali dari kita yang native speakernya bahasa Jawa. Dulu mungkin generasi yang sekarang umurnya 50, 60, 70 tahun kenal ada nama qori namanya Nanang Kosim. Orang Semarang, dia nggak berbahasa Arab setiap hari, tapi ketika dilombakan secara internasional, ia qori internasional, juara pertama. Dan tradisi juara qori itu tidak berhenti
pada masa-masa itu saja, terus sampai sekarang, selalu dari Indonesia kalau tidak juara 1, juara 2, kalau tidak juara 3. Ini bukti Pak, kalau Al-Quran itu mudah. Tapi kata Allah, lizzikr, bagi yang mau mengingat, bagi yang mau belajar. Bagi yang tidak, maka sampai sakaratul maut berada di kerongkongan, Al-Quran tidak akan pernah memberikan kemudahan kepada kita. Tapi bagi yang mau belajar, tidak ada alasan tidak bisa baca Quran. Pasti bisa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya kadang-kadang suka tanya sama siswa saya yang tidak bisa baca Quran, kenapa Anda tidak bisa baca Quran? Jawabannya rata-rata karena perhatian orang tua. Karena gini Pak, dalam penelitian saya, anak-anak itu pasti bisa baca Quran. Seandainya dia normal Pak ya, normal, itu pasti bisa baca Quran jika dititipkan di tempat pengajian, nggak usah tiap hari. Penelitian saya mengatakan seminggu 2 kali, bahkan 3 kali. Umur kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah bisa baca Quran. Rata-rata kelas 3 sudah bisa baca Quran. Bahkan ada yang kelas 1 sudah bisa baca Quran. Bahkan ada yang di bawah kelas 1 sudah bisa baca Quran. Tidak tiap hari, hanya seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi kalau anak sudah SMP, SMA tidak bisa baca Quran, berarti kan yang salah kita orang tua Pak. Anak itu kan tergantung kita ketika masa-masa kecil seperti itu. Kita nggak punya perhatian. Kadang-kadang kita kurang adil. Anak kita nggak bisa matematik, nggak bisa fisika, nggak bisa kimia, langsung cari tempat les. Bapak tahu tempat les itu? Anak kita belum masuk, baru kita ngobrol, daftar, sudah bayar sekian juta. Anak kita duduk juga belum Pak. Ini Pak, untuk paketnya 1 semester sekian belas juta, baru untuk pendaftaran sekian, masuk sekian, nanti baru bisa belajar. Kita rela mengeluarkan uang belasan juta, tapi giliran anak kita nggak bisa baca Quran, kadang-kadang kita terdiam 1000 bahasa. Inilah barangkali yang disyaratkan oleh Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, umatku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang disia-siakan. Nauzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kebenaran Al-Quran, ketinggian umat Islam itu adalah apabila kebenaran Al-Quran difungsikan di dalam kehidupannya. Maka dulu Muhammad Abduh pernah menyatakan ketika ditanya limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum, kenapa orang muslim sekarang mundur dan non muslim maju? Kata Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang keluhuran Islam ini, ketinggian Islam ini ditutupi oleh kelakuan perilaku orang-orang Islam itu sendiri, karena mereka tidak lagi bersama Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka membaca Al-Quran merupakan satu hal yang mestinya menjadi rutinitas bagi kita. Bahkan kata Rasul di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, dikatakan Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para pembacanya. Yang terakhir jamaah, Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, tidak mungkin akan datang kepada kita kalau kita tidak memahaminya. Maka saya sering kali juga itu dalam beberapa kesempatan, apakah di taklim, dalam memberikan kuliah, saya tanya, siapa yang sudah khatam, siapa yang belum khatam Quran? Pertanyaan saya begitu. Hampir semua tidak diangkat tangan. Artinya jamaah seluruhnya sudah menghatamkan Quran. Bahkan boleh jadi khatamnya itu lebih dari sekali, bahkan berkali-kali. Tapi ketika pertanyaan saya ajukan kembali,
Siapa yang sudah khatam terjemahnya? Sama, tidak ada juga yang mengangkat tangan. Jamaah, membaca terjemah Al-Quran ini penting. Ketika tahun 2011 ada peristiwa World Trade Center yang ditabrak oleh pesawat, sengaja ditabrak, dan diidentifikasi pilotnya adalah seorang muslim. Kemudian Islam pada saat itu dicap sebagai teroris, sebagai penjahat kemanusiaan dan seterusnya. Di tengah framing seperti itu, jamaah, ternyata orang Eropa dan Amerika penasaran apa itu Islam. Akhirnya mereka beli Quran. Tentu saja yang dibaca bukan baca Arabnya, karena mereka tidak paham. Yang dibaca adalah terjemahnya. Apa yang terjadi, jamaah, ketika mereka baca Quran, diberitakan ratusan bahkan ribuan orang memeluk Islam. Bayangkan, dari nol, bahkan dari minus ya, dari kekufuran menjadi muslim. Apalagi kita sudah muslim, insya Allah sudah plus di situ. Maka ketika kita upgrade keislaman kita dengan membaca terjemahnya, juga akan menimbulkan keimanan dan ketakwaan yang lebih dari yang sebelumnya. Karena memang ketakwaan kita, keimanan kita itu senantiasa juga fluktuatif, bertambah, berkurang, tergantung dengan upaya dan ikhtiar yang kita lakukan. Maka inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah Ramadan kita akan membawa keberkahan, kebaikan hidup, dan peningkatan kualitas hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak, jika kita bersama-sama serentak untuk kembali kepada Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan yang lebih penting lagi tentu mengamalkannya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup kepada kita semua dan menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.